Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan izin Allah kita telah berjumpa lagi. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah pembahasan bagaimana cara menangani sebuah penyakit yang disebut dengan telinga bernanah atau keluar cairan putih di dalam telinga. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita di sini selalu membuat atau merekomendasi atau memberikan informasi secara berbagi ilmu dengan saudara-saudaraku sekalian seputaran tanaman herbal. Begitupun pula dalam tayangan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang telinga bernanah ataupun keluar cairan putih di dalam telinga. Dan untuk cairan ini contoh-contohnya seperti kalau nanah sudah jelas pasti, dan kalau untuk cairan putih ini cairannya agak sedikit lengket dan baunya pun sangat menyengat. Dan inilah yang akan kita buat pembahasannya. Maka kepada saudaraku sekalian, tetaplah bersama kami dan tetaplah ikuti kami, karena di sini kita akan membicarakan secara detail bagaimana cara menangani penyakit tersebut. Nah, yang pertama saudaraku, di sini kita telah menyiapkan bahan-bahannya untuk menangani atau untuk mengatasi atau untuk mengobati penyakit telinga bernanah atau keluar cairan putih di dalam telinga dengan menggunakan tanaman herbal atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di seputaran kita yang sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. InsyaAllah di sini pada kesempatan ini di sini kita telah menyiapkan bahannya. Yang pertama, ini di sini kita menyiapkan akar pokok pisang. Nah, ini akar pokok pisang. Nah, ini dia, ini akar pokok pisang. Nah, yang kedua, di sini kita menyiapkan bawang putih. Nah, ini bentuknya bawang putih. Nah, yang ketiga, di sini kita menyiapkan minyak kelapa. Nah, cuman saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minyak kelapa ini lebih bagusnya minyak kelapa murni. Jangan minyak kelapa sawit. Yang kita gunakan ini minyak kelapa. Cuma lebih bagusnya minyak kelapa yang murni. Artinya minyak kelapa putih. Yang sistem pembuatannya bukan karena dimasak di api, bukan karena ditunun di mata api, tapi sistem pembuatannya dengan membuat penyaringan. Nah, tapi kalau saudaraku tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara membuat minyak kelapa murni ini, nanti di video selanjutnya kami akan membuat tutorial bagaimana cara menghasilkan minyak kelapa yang hasilnya putih murni, dengan tanpa dipanaskan di mata api. Nah, ini nanti kita akan membuat cara pembuatannya. Mandi kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegunaannya. Kegunaan minyak kelapa murni ini untuk mengatasi penyakit yang disebut dengan penyakit telinga bernanah atau keluar cair di dalam telinga yang sifatnya baunya sangat menyengat. Nah, yang pertama sekali di sini setelah kita menyiapkan 3 bahan pokok ini yang terdiri dari minyak kelapa, kemudian akar pokok pisang, kemudian bawang putih. Nah, 3 benda ini, yang pertama sekali kita ambil akar pokok pisangnya. Ini kalau panjangnya ukurannya 5 cm, kalau ukuran panjangnya 5 cm, dalam per akar ini kita ambil sekitar 5 akar. Tapi kalau panjangnya lebih, ini saudaraku bisa
membuat takarannya sendiri. Yang jelas kalau untuk akar pisang ini ukuran panjangnya 5 cm, ini kita ambil 5 batang. Tapi kalau lebih panjang bisa kita kurangi. Namun lebih sedikit itu tidak jadi masalah. Dan yang kedua, di sini kita menggunakan bawang putih. Ini kita ambil sebanyak 3 siung bawang putih. Seperti ini. Ini kita ambil dengan jumlah 3 siung. Seperti ini. 1, 2, 3 siung. Cuman usahakan bawang putihnya yang sebesar ini. Untuk 5 batang atau 5 akar dari pokok pisang ini, kita menggunakan 3 siung bawang putih. Tentunya bawang putih ini kita bersihkan dulu, kita pindah kulitnya dulu hingga tinggal isinya bawang putih. Begitu pula dengan akar daripada pokok pisang ini. Ini kita bersihkan dulu, kita pindahkan tanah-tanah, pasir dan sebagainya, baru bisa kita pergunakan untuk menjadi obat dalam penanganan penyakit yang disebut dengan telinga bernanah, atau penyakit yang keluar cairan di dalam telinga yang baunya sangat menyengat. Caranya setelah kita siapkan 3 benda ini, caranya ini akar daripada pokok pisang ini kita masukkan ke dalam tempat alat tumbuk. Ini kita tumbuk dulu. Kita tumbuk hingga benar-benar halus, atau kita masukkan ke dalam blender atau ke dalam mesin penggilingan, apa saja, yang intinya akar daripada pokok pisang ini sudah kita pastikan benar-benar halus. Setelah itu baru kita tumbuk atau kita pipiskan siung bawang putih. Ini juga seperti itu. Setelah kita kelupas kulitnya, setelah kita pindah, kita bersihkan kulitnya, tinggal isi bawang putih. Ini juga kita masukkan ke dalam blender atau ke dalam tempat tumbuk. Ini kita tumbuk hingga halus. Setelah keduanya halus, ini kita tuangkan ke dalam wadah. Ini kita kasih sedikit air untuk dapat meratakan 2 benda ini, atau untuk dapat meratakan 2 adunan ini. Yang pertama dari bawang dan akar pokok pisang. Kalau sudah terpastikan benar-benar sudah tercampur rata, kemudian baru kita isi dengan minyak kelapa murni. Kita menuangkan minyak kelapa murni. Untuk kadar minyak kelapa murni ini kita masukkan sebanyak 100 cc. Saudaraku, kalau kita hitungkan dengan sendok makan, ini sekitar 10 atau 15 sendok makan. Setelah kita masukkan minyak kelapa murni ke dalam wadah, yang dalam wadah ini telah kita campurkan bawang putih dengan akar pisang, akar pokok pisang. Ini kita aduk hingga rata. Setelah kita aduk hingga rata, ini kita masukkan ke dalam panci atau ke dalam periuk. Ini kita didihkan. Kita panaskan di api. Namun di api yang kita panaskan, kita pastikan di api yang kecil. Jangan dipanaskan di api yang besar. Kita panaskan di api yang kecil dan kita aduk-aduk hingga sampai menunggu adunan ini atau rempah ini atau obat ini mendidih. Setelah mendidih, ini begitu mendidih, air yang kita pakai tadi ketika kita tumbuk atau ketika kita hancurkan, ketika kita blender 2 benda ini atau bahan ini airnya sudah hilang dengan sebab kita panaskan. Yang tersisa hanyalah saripati dari akar pisang dan saripati dari bawang putih serta minyak kelapa murni. Inilah tiga bahan inilah yang tersisa dari hasil setelah kita panaskan. Baru kita angkat. Setelah kita angkat, kita tunggu sampai dingin. Setelah itu kita ambil minyak ini, kita ambil
obat herbal yang telah kita buat ini kita saring dulu dengan menggunakan kain yang tipis, yang tujuannya supaya di dalam minyak ini tidak terdapat lagi sedikit pun ampas daripada bahan yang kita dedakkan tadi, daripada bahan yang kita blender atau yang kita giling tadi. Setelah kita pastikan minyak ini benar-benar sudah bersih, sudah benar-benar sudah terpisahkan antara minyak dengan ampas akar pisang atau ampas daripada bawang putih, inilah yang kita masukkan ke dalam tempat atau ke dalam wadah yang nanti akan kita gunakan untuk pengobatan telinga bernanah atau untuk pengobatan telinga yang di dalam telinga ini keluar cairan putih yang rasanya baunya tidak enak. Adapun cara penggunaannya ini dengan cara menetes. Kita ambil saripati yang sudah kita buat adunan tadi, yang sudah kita buat dengan memanaskan di api. Setelah kita tunggu dingin dan setelah kita saring, inilah yang akan kita teteskan ke dalam telinga. Kalau untuk pengobatan pertama ini kita teteskan sebanyak 3 tetes saja. Setelah kita teteskan 3 tetes, ini kita ambil sedikit kapas apa saja. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak itu, dan kapas ini kita masukkan ke dalam telinga. Yang fungsinya bila kita berbaring, tetesan air saripati yang telah kita buat ini untuk pengobatan ini tidak tumpah langsung, tersaring oleh kapas yang telah kita masukkan ke dalam telinga. Namun saudaraku, kapas yang kita masukkan ini jangan terlalu dalam supaya nanti kita bisa mengambil dengan mudah bisa mengambilnya kembali. Ataupun cara pakainya. Waktu pemakaiannya ini kita pakai di ketika malam hari. Begitu kita ingin tidur malam, kita teteskan minyak ini ke dalam telinga sebanyak 3 tetes, kemudian kita sumbat dengan menggunakan sedikit kapas. Lalu kita tidur berbaring. Ketika matahari terbit besok, kita cabut kapas ini. Begitulah cara mengobati penyakit yang disebut dengan telinga bernanah, atau di dalam telinga keluar cairan putih yang mengental, yang mengeluarkan bau yang menyengat. InsyaAllah saudaraku, dengan cara ini, dengan pengobatan ini kita ulangi 3 hingga 5 kali. InsyaAllah akan ada hasilnya. Karena ini yang kami rekomendasikan ini adalah hasil dari kutipan kami dari kitab Tajul Muluk. Bahkan ini adalah sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi turun-temurun dalam pengobatan tradisional. Kalau kami sebagai masyarakat Aceh, ini sudah menjadi pengobatan secara turun-temurun. Mungkin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sebagaimana biasa, kami berharap kepada saudara-saudaraku sekalian, jika video atau tayangan yang kami bagikan ini saudaraku merasa bermanfaat, tolong bantu kami untuk mensubscribe dan juga berkomentar, dan juga membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar dapat mengambil natijah dan intisari dari apa yang kami sampaikan, juga dapat mensupport atau membantu kami di dalam mengembangkan channel kami yang untuk jauh yang lebih baik. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.